Nia Zahra. Dia pemalu, tapi jago badminton. Yang ini Nala, katanya sih hobi baca novel fiksi. Nah, kalau yang ini Faiz, dia spesialis permainan tradisional. Ini Usman, dipanggilnya Ute. Dia atlet sepak bola. Ini Bang Otot, namanya Rafli. Dia si Abbas alias anak basket. Baik, nah di sini saya akan menganalisis dampak media sosial terhadap cara atlet membangun dan memelihara identitas mereka. Dan bagaimana platform-platform ini mempengaruhi cara atlet berkomunikasi dengan penggemar, rekan setim, dan pihak berwenang. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan dunia virtual merupakan bentuk media sosial yang paling umum atau biasa digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan feedback, komentar, dan membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi seseorang dalam membuat akun di media sosial. Kalangan remaja yang mempunyai media sosial biasanya memposting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, serta foto-foto bersama teman-temannya. Atau bahkan di kalangan atlet, biasanya mereka membagikan atau mengupload kegiatan mereka seperti kegiatan bertanding, kegiatan weekend dengan pelatih teman-temannya, kegiatan di asrama, dan bahkan kegiatan bersama keluarganya. Lagi pada ngapa gue? Lagi duren. Masa belah duren? Ya apa? Lah kan dia bocah PJKR ya. Masa orang ngapa-ngapa sih? Ya kudu ngapa? Olahraga yuk. Yuk. Sebelum berolahraga, nanti kita pemanasan dahulu ya guys, biar nggak cedera. Nah, ngomong-ngomong mengenai cedera nih, kita nih sebagai atlet milenial ternyata bisa memanfaatkan teknologi untuk memantau kinerja dan juga pelatihan kita yang selama ini sudah kita lakukan. Ya intinya nih di dunia olahraga milenial ini atau di dunia olahraga modern, teknologi ini ternyata sudah banyak membantu pelatihan dan juga pemantauan kinerja dari si atlet dan juga pelatih. Contohnya ada teknologi untuk pelacak cedera, kemudian analisis data dan juga simulasi. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo que daría por llenar este lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va. Canto y así curo mi llanto, doy gracias a la vida por la familia que solo de verdad. Tic tac suena el reloj. Lah tadi maksudnya gimana? Gimana? Tadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah beberapa aspek utama dari pengaruh teknologi dalam konteks ini. Yang pertama ada perangkat pelacak kinerja, kemudian yang kedua ada analisis data, dan yang ketiga adalah untuk simulasi. Nah, kita masuk poin yang pertama, ada perangkat pelacak kinerja. Ada apa aja sih? Yang pertama tuh ada monitoring fisik. Jadi teknologi ini digunakan untuk memonitor fisik atau kondisi fisik dari si atlet. Produknya ini dapat berupa GPS, kemudian pengukur denyut jantung, dan juga accelerometers yang membantu pelatih dalam melacak
parameter fisik atlet. Kemudian yang kedua ada pemantauan cedera. Nah, itu yang kayak aku sebutin tadi. Nah, ini tuh ada aplikasinya. Kemudian beberapa artikel juga mengatakan bahwa aplikasi ini memang layak dan bagus digunakan. Kalau mau lebih tahu, ada beberapa jurnal atau penelitian yang mengatakan bahwa teknologi atau aplikasi ini memang memberikan manfaat untuk pelacakan tadi. Kemudian ada manajemen gizi atlet. Kan atlet nih pasti gizinya dihitung ya, segini, kalau kegiatannya segini tuh kebutuhan kalori atau gizinya tuh segini. Nah, itu bisa pakai yang namanya aplikasi Nutri apa ya kemarin? Nutri Survey ya. Yang terakhir adalah membantu efektivitas pelatihan atlet disabel. Nah, baru-baru ini terdapat penelitian yang menyatakan bahwa teknologi footwork abilitas ini efektif digunakan bagi atlet disabilitas. Nah, footwork bulu tangkis untuk kategori nomor standing lower, upper, dan short stater. Untuk lebih lengkapnya, artikelnya ada di sini. Tring. Oke, kita masuk poin yang kedua adalah analisis data. Bagaimana sih analisis ini bekerja? Jadi, yang pertama ada untuk pelacakan statistik. Nah, analisis data statistik ini dari pertandingan dan latihan, kemudian membantu pelatih dan atlet dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memahami tren dari permainan yang saat ini atau teknik yang saat ini sedang booming. Kayak gini loh yang lagi tren. Kemudian ada analisis video. Kalau di badminton, ini ada artikelnya. Itu pakai teknologi namanya Hawkeye, sistem kamera pelacak shuttlecock di badminton. Untuk cara kerjanya kalian bisa searching sendiri. Oke, yang terakhir ada simulasi. Kalau simulasi ini erat kaitannya sama VR atau virtual reality. Ini kayak tau lah ya, kalian tahu ya. Nah, kayak gitu yang aku maksud. Oke, kemudian gimana sih pengaruh dari teknologi ini membentuk persepsi publik terhadap keunggulan atlet? Ada beberapa cara. Yang pertama, transparansi dan informasi lebih lanjut. Jadi kayak gimana ya ngomongnya? Kegiatan yang ada di olahraga ini lebih transparan. Jadi publik ini mudah tahu karena mudah diakses hanya menggunakan Android kayak gitu. Yang kedua ada peningkatan prestasi yang terukur, itu udah jelas. Kemudian ini yang penting, daya tarik hiburan. Karena apa-apa sekarang tuh kan udah cuma pakai ini ya. Jadi kayak udah booming gitu, gampang. Jadi olahraga sekarang tuh kayak udah jadi hal yang biasa, bukan lagi hal yang tabu. Kayak masyarakat ini sudah menormalisasi yang namanya olahraga. Beda lagi nih kalau di tempatku kan agak pelosok gitu ya, jadi ada orang jogging aja udah diliatin. Kayak yang lebih parah tuh catcalling ya gitu. Ya begitulah sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan pagi ini saya ingin membahas mengenai era digital di dalam dinamika interaksi tim. Ya, dalam era digital ini, teknologi mempengaruhi dinamika interaksi tim melalui berbagai cara. Ya, teknologi menciptakan dinamika tim dalam bisnis karena di dalam tim tersebut terdapat berbagai unsur di dalamnya yang berbeda-beda yang memiliki interaksi yang lebih baik dalam berkoordinasi. Nah, selain itu, teknologi dan media digital mempengaruhi dinamika yang sangat signifikan dan modern dengan meningkatkan keterlibatan dan interaksi. Ya, serta membangun keterlibatan publik dan memberikan wawasan penting tentang audiens. Ya, untuk pengambilan keputusan strategis. Dan ada juga sisi lain dari teknologi ini juga membawa tantangan baru bagi kita semua, seperti mengelola citra digital, privasi data, dan resiko penyalahgunaan serta pelecehan dalam lingkungan online. Nah, meskipun teknologi digital memungkinkan berkolaborasi dengan secara efektif dengan alat-alat kolaborasi digital, seperti software manajemen pengetahuan,
Tetapi juga di dalamnya itu membawa batasan dalam bekerja dan berkolaborasi yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting untuk kita semua mempertimbangkan manfaat dan resiko teknologi dalam interaksi tim di era digital pada saat ini. Terima kasih. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan bagaimana media sosial dan teknologi mempengaruhi konstruksi identitas atlet pria dan wanita. Apakah ada perbedaan dalam cara mereka dipresentasikan dan dipersepsikan oleh masyarakat? Media sosial dan teknologi telah memiliki dampak yang signifikan terhadap konstruksi identitas atlet pria dan wanita. Mereka memainkan peran penting dalam bagaimana atlet dipresentasikan dan dipersepsikan oleh masyarakat. Representasi berbeda. Media sosial seringkali menyajikan atlet pria dan wanita dengan cara yang berbeda. Atlet pria seringkali dipromosikan berdasarkan kekuatan, ketangguhan, dan kemampuan fisik mereka. Sementara atlet wanita seringkali diposisikan berdasarkan citra kecantikan, penampilan fisik yang sesuai, dan femininitas mereka. Ini dapat menciptakan perbedaan dalam persepsi masyarakat tentang karakteristik yang diharapkan dari atlet pria dan wanita. Pemaparan tubuh. Media sosial cenderung memperkuat stereotip tentang tubuh ideal bagi atlet pria dan wanita. Wanita sering diperlihatkan dengan tekanan untuk memiliki penampilan yang sesuai dengan standar kecantikan tertentu. Sementara pria mungkin menghadapi tekanan untuk mempertahankan fisik yang kuat dan berotot. Pengaruh terhadap citra diri. Teknologi memainkan peran penting dalam cara atlet membangun citra diri mereka sendiri. Atlet sering menggunakan platform media sosial untuk membagikan aspek kehidupan mereka yang di luar olahraga, yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka dilihat oleh masyarakat. Postingan tentang kehidupan sehari-hari, aktivitas di luar lapangan, dan isu-isu sosial dapat membentuk persepsi tentang kepribadian mereka. Penerimaan publik. Terkadang perbedaan perlakuan antara atlet pria dan wanita dapat tercermin dalam bagaimana mereka diterima oleh publik. Misalnya, komentar atau kritik terhadap penampilan fisik atau gaya hidup atlet wanita seringkali lebih terfokus daripada yang dialami oleh atlet pria. Namun, pergeseran budaya dan kesadaran akan kesetaraan gender telah mempengaruhi cara atlet pria dan wanita dipresentasikan di media sosial. Ada upaya untuk menyuarakan pentingnya menghargai prestasi olahraga mereka tanpa harus terfokus pada aspek fisik atau gender. Penting untuk dicatat bahwa pengalaman setiap atlet bisa sangat berbeda. Ada upaya untuk mengubah cara atlet pria dan wanita direpresentasikan di media. Kesadaran akan perbedaan ini bisa membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih eksklusif dan adil bagi semua atlet, tanpa memandang jenis kelamin atau stereotip gender. Ya, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan media sosial dan teknologi bagi kesejahteraan mental para atlet, dan apakah ada tren ataupun suatu tantangan yang dapat diidentifikasi baik bahwa kesejahteraan psikologis yang merujuk pada kondisi baik secara emosional, mental, dan sosial seseorang yang mencakup berbagai aspek seperti kebahagiaan, kepuasan hidup, arti hidup, kecerdasan emosional, dan kemampuan untuk mengatasi stres. Jadi kesejahteraan psikologis ini melibatkan perasaan positif terhadap diri sendiri dan kehidupan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan dan tekanan. Jadi dari definisi tersebut kita menjadi tahu bahwa kesejahteraan ini
kesejahteraan mental ini memiliki andil yang sangat besar bagi seorang atlet dalam menghadapi suatu tekanan ataupun yang dikenal dengan stres. Seseorang memiliki cara terlepas dari tekanan ini sangat penting, karena apabila tekanan yang diterima tidak dapat diatasi dengan baik, maka individu akan mengalami stres dan berdampak pada perilaku dan pekerjaan mereka ataupun aktivitas mereka dalam sehari-hari. Jadi bahwa atlet yang kurang sejahtera dalam psikologisnya akan berdampak pada gangguan mental dan ketidakmaksimalan seorang atlet suatu pekerjaan yang mereka laksanakan. Jadi lebih lanjut, kita kini kan masuk di era yang serba digital nih. Semua teknologi di mana interaksi sosial dapat dilakukan melalui media aplikasi ataupun online dan internet. Banyak juga informasi hoax yang tidak relevan. Ini juga dinilai berdampak pada kesiapan mental dari para atlet sebelum laga dilaksanakan. Bahwa sebelum atlet berlaga perlu adanya waktu netral atau di mana atlet itu tidak melakukan banyak kegiatan dan interaksi yang berlebih. Namun selain memberikan dampak negatif, ada pula dampak positifnya nih teman-teman. Jadi yakni adalah media sosial dapat mendongkrak popularitas atlet, mendapatkan penghargaan dan dukungan sosial, serta memberikan ruang untuk belajar gerak agar mampu memaksimalkan performa yang ia berikan saat berlaga. Salah satu tren yang dapat diidentifikasi adalah mungkin konektivitas dengan penggemar. Jadi media sosial memungkinkan seorang atlet terhubung langsung dengan penggemar ataupun fans ya teman-teman. Bisa juga membuka pintu bagi komentar negatif. Adapun tantangan lain yaitu adalah komentar negatif ataupun kritik di media sosial yang dapat memengaruhi mental atlet, terutama jika tidak ditangani dengan baik. Penting bagi atlet untuk memahami dampak potensial dari penggunaan media sosial dan teknologi ini teman-teman, serta mengembangkan strategi pengelolaan yang sehat untuk menjaga kesehatan mental mereka. Lalu, bagaimana tanggapan atlet mengenai topik ini? Bagaimana cara membangun dan memelihara identitas kamu sebagai atlet? Ya, menurut pandangan saya bisa dengan menyediakan konten pribadi untuk menumbuhkan rasa terbuka dengan penggemar atau pengikut saya, seperti kegiatan sehari-hari saya di asrama, kegiatan latihan, weekend saat pertandingan, dan quality time dengan keluarga dan pelatih. Selain itu, saya juga mengupload konten pribadi terkait fashion atau style pertandingan. Penggemar akan tertarik dan bertanya. Terus menggunakan tren atau style yang saya gunakan. Adapun dampak negatifnya, ketika penggemar mencari tahu secara tentang atlet PB Jarum dan bahkan ketika pertandingan biasanya ada platform yang mengupload hasil pertandingan. Apabila saat itu saya kalah, maka akan banyak hujatan komentar yang tidak pantas. Terkadang membuat saya sebagai atlet merasa terganggu. Tetapi dari situ saya belajar untuk tetap menerima semua kritikan dan masukan dengan besar hati dan bahkan akan terus termotivasi. Bagaimana peran media sosial mempengaruhi cara atlet atau cara kamu berkomunikasi dengan penggemar, rekan setim, dan pihak berwenang? Menurut saya, peran media sosial sangat penting dalam kehidupan saya sebagai atlet. Seperti penggemar yang bisa lebih dekat dengan saya, seperti saat pertandingan banyak akun-akun yang menyiarkan live yang dapat meningkatkan citra publik saya atau publik. Selanjutnya, sebagai seorang atlet, apakah sudah merasakan dampak positif dari penggunaan teknologi tertentu dalam latihan dan persiapan kompetisi? Ya benar, teknologi telah memberikan dampak positif dalam latihan dan kompetitif di berbagai bidang. Contohnya penggunaan analis data dan sensor dalam olahraga. Contohnya kalau dalam badminton adalah menggunakan teknologi hoki, yakni sistem kamera pelatih kok. Selain itu, banyak platform pembelajaran online dan aplikasi kesehatan yang dapat digunakan atlet untuk memantau kondisi fisik dan mental mereka. Ya, menurut Masnya, seberapa penting bagi atlet untuk tetap up to date dengan perkembangan teknologi terkini dalam olahraga demi mencapai performa terbaik?
Menurut saya sangat penting bagi atlet untuk tetap update dengan perkembangan teknologi terkini dalam olahraga. Teknologi dapat memberikan keunggulan yang kompetitif dengan menyediakan data analis, pelatihan yang lebih canggih, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang performa atlet. Dengan memanfaatkan inovasi terbaru, atlet dapat meningkatkan metode latihan, mencegah cedera, dan mengoptimalkan kondisi fisik untuk mencapai performa terbaik. Bagaimana menurut pandangan kamu mengenai teknologi digital itu mempengaruhi interaksi di dalam tim? Ya, menurut pandangan saya, dalam era digital, teknologi mempengaruhi dinamika interaksi tim melalui berbagai cara. Teknologi menciptakan dinamika tim dalam bisnis di lokasi yang berbeda, memiliki interaksi yang lebih baik dalam koordinasi. Selain itu, teknologi dan media meningkatkan ketertiban dan interaksi, membangun ketertiban publik, dan memberikan wawasan penting untuk pengambilan keputusan strategis. Menurut kamu, bagaimana media sosial dan teknologi mempengaruhi konstruksi identitas atlet pria dan wanita? Apakah ada perbedaan dalam cara mereka dipresentasikan dan dipersepsikan oleh masyarakat? Menurut saya, media sosial dan teknologi telah memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan para atlet pria dan wanita. Mereka memainkan peran penting dalam bagaimana figur atlet dalam masyarakat. Contohnya seperti pandangan berbeda. Contohnya seperti pandangan berbeda, pemaparan tubuh, pengaruh terhadap citra diri, penerimaan publik. Apakah ada tren dan tantangan yang dapat diidentifikasi, Mas? Salah satunya tren mungkin lebih dikenal publik. Atlet sekarang lebih mudah terdapat secara publik melalui media sosial yang dapat meningkatkan citra mereka, tetapi juga membawa tekanan ekstra. Penting bagi atlet untuk memahami dampak potensial dari penggunaan media sosial dan teknologi, serta mengembangkan strategi pengelolaan yang sehat untuk menjaga kesehatan mental mereka. Terima kasih. Perkenalan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang, khususnya dari Rombel PJGRD 2021. Nah, jadi kami ini mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Bapak mengenai peran teknologi dalam dunia olahraga. Apa tanggapan Bapak mengenai topik tersebut? Terima kasih. Saya Joko Purnomo dari Malaysia, khususnya cabur untuk teknologi terhadap dunia olahraga sangat mendukung sekali dalam prestasi kedepannya untuk membangun olahragaan, baik itu di tingkat ketepatan, keakuratan, dan tidak kalah pentingnya di sportivitas. Dalam hal itu sudah dicontohkan dalam cabur-cabur olahraga, khususnya yang antara lain satu, sepak bola. Di Piala Dunia sudah menggunakan teknologi VAR. VAR itu bisa melihat seorang pemain baik itu onside ataupun offside. Jadi tidak mengurangi sportivitas dalam mencetak gol. Di dalam cabang bulu tangkis juga sama. Cabang bulu tangkis itu tingkat akurat pukulan baik semet, lob ataupun chop itu sangat cepat sekali. Kalau tidak ditunjang dengan teknologi ataupun replay CCTV,
tidak akan terlihat. Jadi untuk teknologi sangat membantu sekali. Di cabang bola voli juga sudah diberlakukan challenge. Challenge bola voli juga dipukul oleh seorang atlet profesional yang kecepatannya bola voli itu sangat cepat sekali. Tapi dengan dibantu CCTV itu bisa di challenge, diperlambat, jadi bola terlihat baik itu keluar atau masuk. Jadi sekali lagi, apa yang rekan-rekan tanyakan dan rekan-rekan utarakan di sini, bahwa teknologi di era modern ini sangat membantu sekali dalam kemajuan dalam teknologi olahraga, khususnya prestasi yang mendunia. Terima kasih. Terima kasih Pak udah mau ngobrol-ngobrol sama kami ya. Siap, terima kasih. Salam sukses selalu. Salam olahraga. Iya Pak. Ya, terima kasih.